Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi ma'ufiq wa al-Fatimi masarah Nasir al-Haqi bil-Haq wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa barakatuhu ya alim amma ba'du. Pertama-tama kepada puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai saat ini terus melimpahkan nikmat kita semua, yang terutama adalah nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan berkumpul untuk melaksanakan acara Forkomas yang diadakan di Masjid Baitul Aminin. Anda lupa dan bersurahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Imamul Mujahidin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua diakui kelak sebagai pengikutnya di akhir masa nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada kawan kawan yatim Dr. Haji Muhammad SSMSI. Lalu selamat datang juga sudah hadir bersama kita ceramah Ustaz Dr. B. Haji Syaifullah Hasbiullah MPI. Lalu saya hormati juga Kepala Camat Duren Sawit Bapak Haji Wali Sutanto WPMA. Saya hormati juga Bapak PLH Lurah Mahasiswa Bapak Arifin SI dan segera ketua tokoh masyarakat dan alam setempat, lalu Bapak Haji selaku penasehat DKM Bapak Profesor Dr. Haji Maulana Akbar. Kami hormati juga ketua DKM Baitul Mukminin, lalu ketua RW 06 beserta jajaran mahasiswa RT dan seluruh jamaah Bapak Ibu Forkomas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan usulan acara. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Mukarram Al-Ustaz Dede Firdaus pada diri pada tempat yang masyhur.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz Sayyid Firdaus. Lalu beberapa yang kedua adalah sambutan dari Ketua Masjid Baitul Muslimin yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Nugroho. Bapak Adi Nugroho memohon kesediaan selaku Ketua RW 06. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahulillah walhamdulillah la ilaha illa wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya ucapkan yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Dr. Munjir Esos MSI telah hadir. Yang terhormat
Bapak Camat Duren Sawit, Bapak Perintu Tanto APMA, yang terhormat Bapak Lurah Malakasari PLT, Bapak Rasikin SIP MSI, yang terhormat para pengurus jajaran Ormas yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya para bapak-bapak dan ibu-ibu di acara yang terhormat ini. Alhamdulillah, pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita saat ini, nikmat sehat, nikmat umur panjang yang telah hadir, dan kita dalam hadir acara yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat pada salam kita aturkan kepada tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti kita menjadi pengikutnya dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan mewakili seluruh warga RW Bapak Menang kepada Pak Wali. Alhamdulillah, kunjungan kita baru saja di asal kurang lebih 3 minggu yang lalu. Sekarang sudah jalan sudah mulus, tinggal kita menjaga kebersihan yang sudah. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Wali dan seluruh jajaran juga, dinas, bina marga, dan satpol untuk benar DKI Jakarta. Untuk mempercepat waktu Bapak dan Ibu, mungkin saya mewakili panitia dari Masjid Baitul Mukminin. Mohon maaf segala kekurangannya dalam penyambutan ini. Jika ada, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi, akhir kata menutup pembukaan ini saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat makan sambutan dari Ketua RW Rasulullah Bapak yang berumur. Lalu masuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ketua Ormas Ormas yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Boyan Abdullah. Pada ini oleh Bapak Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah. Segala puji bagi Allah SWT, dan mari kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kita bersama-sama berkumpul di dalam rangka bahagia dikasih yang kita laksanakan ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua jamaah Ormas, baik yang jamaah kamu yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kegiatan kita berjalan selalu berjalan setiap minggu dengan baik. Kami sebagai dari Ormas pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Wali Kota yang telah hadir pada hari ini, Wali Kota Dr. Saifullah. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Sama-sama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz kami yang akan hadir, yang akan menyampaikan kajian kita adalah Dr. Saifullah, ya, yang mudah-mudahan kajian kita akan bermanfaat kajian ini. Yang utama adalah kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Munjirin, ya, yang telah hadir pada hari ini. Ini hari yang
khusus buat kita di Kompas diwakili oleh wali kota kita Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya beserta Pak Camat, Pak Khalil, kemudian Pak Lurah, Rasmidin ya atas kehadirannya. Terima kasih banyak atas kehadiran pada kajian kasus Kompas pada hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih selama ini bersama pada Pak RW, RT, LK, LKDM yang mewakili pemerintah yang selama ini mendukung kegiatan kita ini. Kemudian DNI kecamatan dan DNI kelurahan yang diwakili oleh Pak Menteri dan Pak Eman, kami ucapkan terima kasih banyak juga. Kemudian semua ketua DKM di sekeliling Makassar. Demikian juga yang utama adalah saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan supportnya oleh ketua DKM Pak Rudi, Pak Pembina Masjid Baitul Mukminin, Pak Bahul Akbar, Bapak terima kasih, Pak Toto yang selama ini selalu membina, membuat diferensiasi Baitul Mukminin. Perlu kami sampaikan bahwa duluan Pak Wali Kota dan pada hari ini Wali Kota kasus ini, Kompas ini forum komunikasi masjid dan musola se-Makassar. Terdiri dari 28 masjid dan musola. Kami punya organisasi yang kami memiliki yayasan begitu ya. Dan ini telah terlaksana selama 23 tahun ya, yang dipimpin di inisiator oleh Ustaz Bakar Masjid. Alhamdulillah sampai hari ini setiap Sabtu setahun itu sekitar 40 sampai 44 kali kita ada kajian subuh keliling di lingkungan masjid kita bergantian. Umumnya kehadiran jamaah atas support dan concern kita bersilaturahmi dan mencari ilmu itu sekitar 300 sampai 700 jamaah pada wali kota. Kemudian kami menyampaikan juga bahwa kegiatan yang penting lagi yang setiap tahun kami laksanakan adalah program Quran dalam rangka nuzul Quran di Ramadan. Kompas memotivasi jamaah seluruh kelurahan Makassar untuk membaca Al Quran, dan ini telah terlaksana 4 kali. Dan Masjid Baitul ini memang diferensiasi diutamakan pertama kali dilaksanakan di sini, kemudian di PCN Muhammadiyah, kemudian Masjid Al-Muqsin, terakhir Tamulawan. Dan yang kelima akan dilaksanakan di masjid kembali ke masjid ini karena ada keterbatasan masjid kelurahan. Biasanya kehadiran kata Quran itu sekitar 1000 sampai 2000 jamaah. Kita memotivasi para warga Makassari membaca Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mendapat berkah manfaat di lingkungan kami. Yang ketiga, alhamdulillah umat dan ulama di lingkungan kita mudah-mudahan tetap bersatu ya, membina masyarakat kita ya. Kita doakan Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah selalu memimpin kita agar kelurahan kita berbarokah ya. Yang terakhir saya mau sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu, nanti kalau sudah mengajar ada UMKM yang mau jualan di sana, kita tingkatkan keekonomian di antara kita bersama. Silakan belanja di situ ya. Ada ya Pak. Saya rasa kemarin juga cuma aja anggota saya cuma sini saya juga jadi minuman yang manis di Baitul Mukmin jualan Pak. Alhamdulillah. Kemudian saya rasa saya sampaikan ya. Yang terakhir, jangan lupa minggu depan kajian subuh keliling kita akan dilaksanakan di Al-Qur'an. Ustaz yang menyampaikan adalah tutup keliling. Demikian Pak Wali Kota,
Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu dan para ulama dan umaroh yang hadir pada ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Gunawan dan selanjutnya. Lalu masyarakat selanjutnya adalah simbolis pembelian jaket Forkomas oleh Ketua Umum Forkomas Kalimantan Kalimantan Timur, Forkomas Pendidikan Forkomas dan Bapak Wali Kota menerima pembelian jaket Forkomas. Alhamdulillah setelah melaksanakan secara kembali perayaan dari Forkomas kepada Bapak Ibu, lalu masyarakat selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Gubernur Timur, Bapak Dr. Haji Muhyiddin SHPSI. Bapak silakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma syi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadir di sini para alim ulama, para kiai, para habaib dan tokoh masyarakat yang lainnya. Di antaranya adalah Bapak Insinyur Haji Sutoto selaku Wakil Ketua Pembina Forkomas. Yang saya hormati Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya beserta seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin Al Ustaz Bapak Muhammad Rafiq, dan yang saya hormati penceramah kita pada pagi hari ini yaitu Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Saifullah Asbialah MPD. Yang saya hormati orang tua saya, guru saya, mentor saya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Bahrullah Akbar. Alhamdulillah beliau asli memang dosen saya, Bapak Ibu sekalian. Saya memperoleh gelar doktor, salah satu pengujinya adalah beliau. Makanya WA terus suruh hadir di sini. Mau ngelihat muridnya, mahasiswanya ngomong di sini gitu. Kemudian tokoh masyarakat yang lain diantaranya Bapak Haji Muhammad Soleh. Kemudian hadir saya Pak Camat Duren Sawit. Kemudian hadir Bapak Kesra juga, Pak Rahmat dan PLH Lurah Malakasari. PLH-nya rajin nggak Bapak Ibu sekalian? Benar nih? Kan soalnya megangnya dua, beratan sana apa beratan sini gitu. Saya udah sampaikan Pak Rasikin, walaupun PLH jangan berat sebelah, harus sama, semuanya yang diurusin adalah warga kita. Kemudian yang saya hormati ada Pak RW 06 Pak Ade Nugroho serta seluruh jajarannya juga, pengurus dan anggota Muslimah Forkomas yang alhamdulillah ibu-ibunya semuanya banyak sekali hadir saya lihat. Dan yang saya hormati seluruh hadirin sekalian, tes tes seluruh hadirin sekalian yang saya hormati jamaah yang tergabung dalam Forkomas Kelurahan Malakasari. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir untuk menghadiri, untuk memenuhi daripada undangan Forkomas. Dan alhamdulillah juga saya sudah mendengar
bahwa jauh-jauh hari ada yang cerita namanya Forkomas itu merupakan gabungan daripada jamaah di 28 masjid dan musola sekelurahan Malakasari ini. Saya tentunya sangat berbahagia sekali Bapak Ibu sekalian bisa gabung dan bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Memang kegiatan seperti ini sebenarnya yang saya nanti-nantikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pengurus Forkomas. Saya dibagi jas, jaket ya. Kalau sudah diberikan begini, minimal sering hadir di Forkomas. Tanggung jawab ya, masa dipakai sekali doang di sini gitu. Jadi harus sering-sering dipakai. Mudah-mudahan saya akan waktu-waktu ke depan bisa hadir kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah kota Deliserdang Jakarta Timur mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada jamaah Forkomas yang telah terus memelihara syiar Islam, yang telah terus hadir dalam pengajian-pengajian Forkomas setiap Sabtu pagi. Karena apa Bapak Ibu sekalian, sekarang zaman sudah semakin modern, semakin global dan semakin maju. Kalau kita tidak diimbangi dengan masalah rohani, masalah isi batin kita, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau badan kita nutrisinya itu kan kita boleh makan kayak di depan ini nih. Tapi kalau rohani kita makannya apa? Makannya ya sering hadir ke taklim. Kalau sering hadir ke taklim, saya yakin minimal kita silaturahimnya dapat. Yang kedua, kita pasti sedikit banyak apa yang nanti akan disampaikan oleh penceramah kita harusnya ada yang nyangkut di hati kita. Namanya manusia Bapak Ibu sekalian, kita kadang lupa. Kita sudah diajarin, sudah paham. Tapi kayak namanya manusia kadang kita lupa. Nah kalau sering-sering hadir dalam majelis taklim, itu pasti kita akan diingatkan kembali isi batin kita, rohani kita. Kalau pada esensinya kita dalam pergaulan sehari-hari Bapak Ibu sekalian adalah rohani kita, agar kita bisa antar tetangga, antar anggota rumah itu sendiri maupun masyarakat sekitar ini bisa nyambung semuanya. Dan kalau sudah terjadi seperti Forkomas ini, keakraban seluruh masyarakat sekelurahan bisa terbina dengan baik dan kita bisa melaksanakan aktivitas kemasyarakatan juga bisa terjalin dengan baik. Cuma saya lihat nih Prof, dari tadi saya amatin gitu, yang jadi jamaah Forkomas semuanya muda-muda semuanya, nggak ada yang tua. Mudah-mudahan nanti makin hari makin sana bisa ngajak juga anak-anak kita yang mungkin masih usianya kebalik tadi ya, yang masih muda-muda. Kalau pantunya itu untuk apa namanya, jamaah Forkomas itu ada Prof pantunya. Jalan-jalan ke Cilacap dilanjut ke Probolinggo. Usia jamaah Forkomas rata-rata di atas gocap, tapi kelihatan masih pada jigo-jigo. Jigo semangatnya Bapak Ibu sekalian, semangat untuk ngaji, semangatnya kayak masih 25. Jadi insya Allah kalau kita sering ngaji, wajah kita pasti akan enak dilihat, masih kelihatan masih muda. Begitu ya? Iya. Bahwa kita masih kelihatan muda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kumpul seperti ini terus, saya yakin ada permasalahan apapun di wilayah kita pasti nggak mau kampung kita ada permasalahan yang sangat krusial. Pasti kita kepingin menyelesaikan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, permasalahan apapun insya Allah akan gampang diselesaikan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit program dari pemerintah Kota Jakarta Timur maupun pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sekarang sedang kita galakkan. Mudah-mudahan salah satunya yaitu mengenai
STBM atau ODF, dan di Kelurahan Malakasari ini sesuai dengan laporan Pak Camat, alhamdulillah sudah tidak ada, yaitu orang yang BAB-nya masih langsung dibuang ke saluran maupun ke kali. Di Malakasari sudah 0 ya Pak Camat, laporannya sudah 0. Tapi saya mohon untuk dijaga terus, jangan sampai kayak kemarin saya menemukan di salah satu kelurahan memang itu padat, satu rumah laporan Pak Lurah memang sudah tidak ada yang BAB sembarangan. Tapi setelah kita masuk, kebenaran saya tanya, satu rumah itu anggotanya berapa orang sih? Ada 5 orang. Ketika pagi semuanya mules semuanya, WC-nya cuma 1. Akhirnya anaknya disuruh nongkrongnya di kali juga. Nah itu sama saja Bapak Ibu sekalian. Karena sering saya sampaikan, di Jakarta Timur ini masih banyak sekali. Jadi kalau orang yang BAB-nya masih sembarangan, itu saya minta ke alim ulama, ke tokoh agama semuanya, itu hukumnya zolim tuh, haram. Karena mereka membuang enak aja. Tapi yang merasakan penyakit akibatnya adalah masyarakat yang lain. Itu yang pertama yang sedang kita galakan. Jadi kita bangun kita carikan CSR untuk dibangun septic tank. Kalau yang mereka berkumpulnya sama-sama, daerah situ padat, kita bikin namanya komunal, tapi kita diolah pakai biodigester, langsung kita salurkan lagi ke rumah-rumah, udah menjadi gas. Itu sedang kita jalankan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah gerakan masyarakat punya APAR yang disingkat Gempar. Kenapa Gempar ini gerakan masyarakat punya APAR harus disosialisasikan? Ini untuk mengurangi bahaya kebakaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, APAR itu tahu Bapak Ibu sekalian ya? Yang merah-merah biasanya ditaruh di pojok, itu harganya lain-lain. Ada yang tergantung ukurannya, ada yang 150, ada yang 200 ribu, ada yang 300. Nah ini kenapa Bapak Ibu sekalian semua rumah harus punya, itu usahakan kalau bisa beli sendiri. Beli buat di rumah. Nanti kalau sudah beli, cara penggunaannya bagaimana, nanti Sudin penanggulangan kebakaran ini akan sosialisasi. Bisa nanti diundang oleh Pak Lurah, tokoh masyarakat semua, di Forkom Pimas begini, Forkomas ini juga bisa diselipkan sedikit cara umpamanya bubaran taklim di depan, dikasih tahu caranya menggunakan APAR. Jadi itu bayangkan Bapak Ibu sekalian, biasanya ibu-ibu atau mungkin anggota keluarga kalau melihat percikan api itu biasanya kan lari kita, entah yang dari listrik maupun dari kompor. Tapi kalau punya APAR ini, cara menggunakannya tahu, ini bisa langsung dibunuh tuh api, jadi nggak berkembang lagi. Akhirnya kita bisa tekan bahaya kebakaran di wilayah kita. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita tetangga dari yang kebakaran, kita tahu juga enggak, tapi ikut menanggung akibatnya rumah kita kebakaran. Nah ini akan menjadi susah semuanya. Jadi program ini saya mohon anggota Forkomas juga untuk ikut mensosialisasi dan menjadi contoh bagi pada jamaah-jamaah yang lainnya yang ada di Kelurahan Malakasari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah tidak sabar, intinya adalah kita hadir di sini akan mendengarkan penceramah kita nanti. Mudah-mudahan ada oleh-oleh yang buat kita bawa pulang, minimal buat bekal diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar kita tempat tinggal. Pesan mungkin dari saya dan mungkin sepakat semuanya, kita jaga kampung kita Malakasari ini karena kita tempat tinggal di sini. Jadi kita kepingin tempat tinggal kita juga nyaman dan enak. Kita jaga benar-benar Bapak Ibu sekalian, pancar mata, pancar telinga, ada yang kira-kira kanan kiri kita kurang atau ganjil, perkiraan akan menjadi bahaya, segera kita hubungi Pak RT, Pak RW untuk diteruskan kepada yang atas untuk bisa kita tangani bersama-sama. Jadi Jakarta Timur mudah-mudahan akan ke depan lebih kondusif lagi, kemudian lebih enak lagi untuk kita tinggali bersama-sama. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi tidak ikut subuh bersama di sini, tapi saya subuhan di rumah, baru
nanti baru hadir ke sini. Tapi nggak taunya belum mulai juga ya Prof. Emang mulainya mungkin pada subuhan di musola dan masjid masing-masing baru kita kumpul. Insya Allah dalam kesempatan yang lain maupun dalam acara yang lain kita bisa ketemu dan bisa silaturahim kembali, dan kita bersama-sama jaga kampung kita. Kalau bukan kita yang ngurusin, siapa lagi? Nggak mungkin urusan warga Malakasari yang ngurusin warga orang Kebon Pala. Jadi warga kita sendiri yang di sini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambutan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Dr. Haji Mobil Haji. Terima kasih atas sambutannya. Lalu pada waktu ini acara berikut adalah brosur yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Kiai Haji Saifullah Yaumiddin dengan tema ceramah pentingnya masyarakat kemerdekaan. Pada ini pada saudara Muhammad. Maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin al-hashiril aqibil amin wa ala alihi wa sahabatihi tahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Dr. Haji Munjirin MSI, sesepuh kita Profesor Dr. Bahrullah Akbar, yang ternyata tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau, ya, saya bersahabat baik dengan warga kampung beliau, ya, termasuk guru ngaji beliau, ya, Kiai Haji Muhammad Saman. Dulu saya sering ke rumah guru beliau ketika sama-sama masih mengaji dengan Muallim Syafi'i Hadami, ya. Begitu juga Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin, Ketua Porkomas, kemudian para pejabat lainnya, segenap asatidzah, ibu bapak sekalian. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap keseluruhannya. Jamaah sekalian, hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus
2025. Besok kita berada di tanggal 17 Agustus, ya, yang artinya apa? Kita akan mengadakan HUT RI yang ke-80 tahun. Ini bapak-bapak yang umurnya 80 ada nggak nih? Ketua Porkomas sudah 68. Nah, masih kalau kata Pak Wali Kota jigo. Saya tadi pas gitu Pak Wali Kota disematkan jaket Porkomas, tadi dalam hati saya alhamdulillah. Saya tadi mau ambil jas yang hitam, tapi saya ambil coklat. Oh, ternyata ada kemiripan ini, ya, dengan yang dipakai. Walaupun saya nggak dikasih ini ya. Ya, Pak Wali Kota doang yang dapat, ya, narasumbernya nggak dapat. Bukannya nagih ini, bukan, ini lah bercanda ya. Jangan dipikirin dan kenapa? Saya mohon maaf ada perwakilan dari MUI dan BWI, ya. Teman-teman jamaah sekalian, wabil khusus Pak Wali dan Prof, ya. Hari ini sekali lagi kita dalam suasana berbahagia. Pertama, bisa sholat subuh berjamaah. Yang kedua, bisa ikut kajian yang biasa diadakan oleh Porkomas, saudara. Saya ingat dulu waktu saya masih ngaji sama guru saya, ya. Beliau menyampaikan ucapan daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Kata beliau, asbahtu lillahi dhaifan, wallahu liddhaifi yughni, ahsantu billahi dhanni ayyaksifa su'a anni, ya alimas sirri minni la tahtiki sitra anni, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asbahtu lillahi dhaifan, ya, di pagi hari ini aku sudah menjadi tamunya Allah, ya. Ini kita, saudara sekalian, diibaratkan kayak tamunya Allah. Kenapa? Kalau seseorang yang beribadah kepada Allah, dia seolah-olah sedang munajat kepada Allah, sedang komunikasi dengan Allah. Makanya pagi ini kita menjadi tamu Allah. Wallahu lidzaifi yughni. Allah itu akan membuat cukup hambanya yang menjadi tamunya. Kalau sekarang Pak Wali datang menjadi tamu Baitul Mukminin, tamu Allah juga. Kalau sekarang beliau jadi wali kota, mudah-mudahan sebentar lagi naik jadi sekda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah mau pensiun? Oh, masih panjang ya, masih panjang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi sekda. Ya. Kenapa? Karena kita banyak sudah kehilangan gubernur, sekda yang begitu dekat dengan masyarakatnya. Dulu Pak Fauzi Bowo, ya, saya sering hadir, ya. Kata Pak Fauzi, saya ini kayak kiai. Maulid saya diundang sambutan, ya. Kemudian subuh gabungan saya diundang sambutan.
Bedanya ya, kalau kiai pulang dapat amplop. Kata Pak Fauzi Boni. Sedangkan saya gubernur kalau pulang ngasih amplop. Mohon maaf ini Pak Wali Kota, mohon maaf. Oh, ada. Ya. Ini omongan Pak Fauzi Bowo. Tapi rupa-rupanya Saya mau ngomong gitu juga. ya. Jadi Pak Wali Kota ini sebelum saya sampaikan udah disiapkan itu, cuman ngasihnya entar ya, ngasihnya entar. Masya Allah. Saya sebenarnya sering hadir di ruangan Pak Wali karena kemarin saya termasuk BWI Jakarta Timur, ya, gitu. Jadi saya sering sama Pak Wali ketemu. Tapi mungkin Pak Walinya nggak kenal dengan saya. Karena saya biasanya kalau hadir sama tempat beliau pakai batik gitu ya. Kalau ini pakai pakai kopiah juga, dan batik seringan. Ini pakai jas yang mirip Forkomas. Jangan dipikirin Pak Ketua, jangan. Ya, ini mohon maaf ini. Ya. Pak Soleh. Jangan kasih kode, jangan. Saya malu saya entar ya. Baik, jadi kata Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, saudara sekalian, ya, aku berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menutup segala aib dan keburukanku. Masya Allah, ya. Makanya kita saudara, bagi yang suka membaca Rotibul Haddad, itu ada kalimat yang kita baca, ya alima sirri minna la tahtiki sitro anna. Itu ada di situ ya. Jadi saudara sekalian, ini sengaja saya sampaikan sebelum saya masuk kepada intinya. Karena semangat sholat subuh itu luar biasa. Saya lihat Baitul Mukminin jamaahnya sampai keluar-luar, saudara sekalian. Luar biasa ini. Ya. Jadi bagian ini, apalagi kalau kita membaca sebuah hadis ya, man sholal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurunallaha hatta tatlu asyamsu, ya, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah lalu dia duduk berzikir kepada Allah. Zikir bisa jadi membaca tasbih, memuji dan sebagainya, termasuk juga kajian-kajian semacam ini saudara, sampai matahari terbit, lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka yang bersangkutan bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Itu hadis Nabi saudara ya. Jadi jangan ditanya ini hadisnya sahih apa enggak. Kan sekarang orang pada nanya itu. Ya, ini hadisnya sahih apa kagak? Ini hadisnya ini apa kagak? Dulu saya waktu belajar Baikuniyah sama guru saya Ma'alim Syafi'i Hadami, beliau menyampaikan apa sih definisi hadis sahih? Di dalam Baikuniyah mustalah hadis awwalu has-sahihu wa huwa mattasat isnaduhu wa lam yusadda aw yu'al yarwihi dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanu ma'rufun turuqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahihi istaharat. Itu hadis sahih, hadis hasan, nggak usah dibahas di sini karena saya suka nonton YouTube perdebatan antara kunut dengan tidak kunut, lagu lama masih keluar lagi saudara sekalian.
itu membuat orang jadi terpecah-pecah. Apalagi sekarang banyak ormas yang terpecah-pecah, saudara sekalian, ya. Baik, saudara sekalian, kenapa kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan? Karena kita ngaji aman, sholat aman. Coba kita lihat saudara kita di negara lain, belahan sana. Ada yang lagi sholat tiba-tiba diserang saudara. Ada yang lagi pengajian tiba-tiba dibom. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita ini enak sekali. Kita aman saudara. Ya, makanya mesti disyukuri. Saya ketika parkir di sini Baitul Mukminin, masya Allah, mewah betul masjidnya. Halamannya luas, belakangnya juga ada lembaga. Ya, saya berpikir ini kalau lapangannya dijadiin parkir mobil yang ada di gang-gang, kayaknya kalau 1 bulan 500.000, bener ya Pak? Daripada parkir di jalan menyusahkan orang lain, bikin aja. Saya ngaji setiap Sabtu subuh itu di Masjid Komplek PLN Klender. Itu setiap hari Sabtu subuh. Karena saya janji mau ke Al-Mukminin, Baitul Mukminin. Jadi anak saya yang dari Yaman, saya minta gantiin saya kemari. Karena di sini banyak teman-teman, orang tua kita, prof dan sebagainya, juga banyak guru-guru kita ada di sini. Makanya saya silaturahim kemari. Nah di situ masjidnya, saya cerita sedikit, itu dibuat parkir mobil cukup banyak, sehingga ketika bikin apa, nggak perlu nanggok. Jangan marah main nanggok ya. Nggak perlu pakai proposal. Kalau orang mau kasih, alhamdulillah. Enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari parkiran mobil itu sudah luar biasa, saudara. Tapi jalannya susah ya, Pak Ketua ya? Bisa mobil masuk? Boleh itu, ya. Udah, nggak usah dipikirin. Ya. Baik, saudara sekalian. Jadi, dengan mensyukuri nikmat Allah atas kemerdekaan ini, kita isi bersama dengan pembangunan mental dan spiritual. Sehingga nanti seimbang. Kalau pembangunan rohaninya tidak berjalan dengan baik, apalagi banyak pihak yang ingin menguasai hasil bumi yang ada di Republik ini, banyak pihak luar yang pengen dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita tidak seimbang antara mental, spiritual dan sebagainya, maka kita akan ketinggalan. Saya cerita sedikit saudara sekalian. Dulu lagi saya jadi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, saudara, di Romangun. Itu ada profesor saya bilang begini. Beliau yang akhirnya menjadi promotor saya. Kata profesor saya, ya, sekarang sudah almarhum, otak kalau tidak digunakan, otak itu akan mengecil, saudara. Ini ada prof guru besar kita ini. Ini apakah omongan beliau itu serius atau bercanda? Saya juga nggak tahu waktu itu. Kata dia, otak kalau tidak digunakan akan mengecil. Tapi ketika digunakan akan semakin besar. Ketika otak tidak digunakan mengecil, maka dari kepala dia akan turun, saudara. Terus turun, pindah kemari. Pindahnya kemana? Makanya orang tua kita dulu suka ngomong begitu, saudara sekalian, ya. Iya kan? Nah, makanya saudara sekalian,
Ini mohon maaf nih Pak Wali Kota. Ketika kita dapat amanah menjadi pejabat, kita juga harus berpikir bagaimana kesejahteraan rakyat. Ini udah dipikirin sama Pak Wali Kota ya. Kalau yang lain belum itu. PBB naik saudara. Ya imbasnya kemarin Pak Sadewo itu di demo saudara sekalian. Padahal naiknya cuma 250%. Ternyata di Semarang lain lagi. Kemudian di Cirebon berapa? 1000. Makanya Pak KDM ini mau mau berangkat ke Cirebon. Kalau di Jakarta naik nggak Pak Wali? 5-10 ya. Wajar Pak Wali ya? Iya, wajar. Ntar berarti naik ntar itu ya. Apalagi ada guru besar di sini ya. Dari Pak Wali Kota ntar terakhir. Ibu-ibu tenang aja ya. Ibu-ibu nanti belakangan dapat seragam. Kalau sudah jadi sekda ya. Doain. Ya. Jangan lupa mampir ke rumah saya juga di Klender ya. Baik jamaah sekalian, jadi ketika kita mengkufuri nikmat Allah, makanya Allah bilang ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati saudara. Ya. Jadi kita syukuri nikmat Allah dengan mengelola secara baik untuk kesejahteraan warga bangsa. Kadang-kadang banyak pihak yang menyeleweng dari itu semua. Padahal jelas kita punya aturan, ada konstitusi yang mengatur bagaimana kita membuat demokrasi, keadilan, ya, bertata negara dan sebagainya, semuanya kan tercakup dalam hal itu, saudara. Kadangkala terjadi penyelewengan karena demi kepentingan pribadi, golongan, keluarga, akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dampaknya menyangkut orang banyak. Percayalah firman Allah, apa yang kita lakukan sekecil apapun kebaikan itu akan diperlihatkan dan akan dibalas. Percayalah, keburukan yang kita lakukan sebesar apapun, sekecil apapun akan dibalas dan diperlihatkan. Hari ini Pak Wali Kota berbuat baik, alhamdulillah, menyampaikan agar setiap rumah punya alat pemadam kebakaran. Itu bagus sekali. Program-program pemerintah. Nanti akhirnya juga dikasih juga itu Pak Ketua, jangan khawatir ya. Kalau ada ya, kalau kagak ada beli sendiri. Saya kemarin habis khutbah di Masjid Jami Al-Makmur Klender, saya selesai itu ditemui oleh pengurus masjid. Dari mana ini nggak kelihatan? Saya dari wali kota katanya. Dapat bendera merah putih. Benar ya Pak Wali ya? Lalu saya dikasih, ini buat Kiai Saifullah bendera merah putih. Saya pasang di rumah saya, saudara. Karena ada orang yang dikasih bendera merah putih disimpan, buat diikat di badannya ketika masak, saudara. Ke zaman dulu, karena belum ada celemek. Tapi saking cintanya merah putih, dia pakai di badan. Kalau sekarang kan benderanya diganti warna hitam. Awas jangan. Itu merah putih direbut dengan jiwa, raga, darah, air mata dan sebagainya.
Ini masih ada saksi sejarah yang hidup nih? Nggak ada ya. Ya karena minimal sekarang kita 80 tahun. Seandainya dia berjuang umur 15 tahun, berarti sekarang 95, saudara ya. Jadi begitulah saudara sekalian ya. Mari kita syukuri dengan kita mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Ingat, yang namanya kematian itu al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya mendadak saudara sekalian. Makanya dulu guru saya bilang begini. Dia bercerita saudara. Ada orang yang mengejar burung. Ngejar burung itu matanya ke atas saja. Ya, matanya ke atas saja. Dia kagak lihat itu di depannya ada sumur saudara. Dulu di Betawi zaman dulu itu sumurnya semuanya boleh sumur galian. Kadang-kadang ada yang ditutup, kadang-kadang ada yang enggak ditutup. Sehingga orang itu masuk ke dalam lubang sumur, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Dia minta tolong, ada orang yang pada nolongin saudara. Naik dia ke atas. Ketika dia naik ke atas, lalu dikasih sejenis anduk, dilap badannya, kemudian sama masyarakat dikasih teh manis saudara. Ya teh manis, dikasih makanan biar badannya anget gitu. Lalu setelah dia agak seger ditanya, apa yang terjadi? Ternyata saudara, dia cerita, saya mengejar burung karena jalannya pelan. Ya terbangnya pelan, saya ikutin, saya lihat terus, nggak taunya di depan saya ada sumur. Dia praktekin tuh, bodohnya itu orang. Dia masuk lagi ke dalam sumur, saudara. Nyebur lagi. Ketika nyebur, nggak kedengeran suaranya. Orang-orang pada kaget. Pas gitu ditolong sama warga, ternyata meninggal, saudara. Ya, kata guru saya, itu teh manis adalah rezeki terakhir buat dia. Kalau seandainya ya Allah memberikan rezeki seumur hidup dia, minumnya 1000 teh manis itu 1000 gelas, mungkin yang dia udah minum baru 999. Tadi ketika dia ditolong minum teh manis yang terakhir, yang ke-1000. Ketika masuk lagi, udah selesai karena rezekinya udah habis. Ini ada teh manis nanti. Ya. Enggak, jangan dipikirin. Buat Jati jangan dipikirin, tenang aja ya. Jangan ya. Ini lagi bercanda, saya lagi cerita teh manis ya. Itu. Jadi begitu. Itulah namanya kematian. Ya, kita sering mendengar ucapan kata MC ketika sholat jenazah, kafa bil mauti wa'idha. Padahal ada lanjutannya tuh. Wa kafa minad dahri mufarriqa. Al-yawma fid-dur wa ghadan fil kubur. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat buat kita. Cukup pula ya, masa itulah yang akan memisahkan kita. Hari ini kita masih ada di rumah. Hari ini kita masih ada di Masjid Baitul Mukminin. Tidak menutup kemungkinan besok kita sudah berada dalam kubur. Ibu kenal Empok Alpa?
Ya benar ya Ustaz ya. Kalau Pak Ketua kenal Pak Alpa enggak kenal ya. Padahal umurnya masih jigo ini saudara. Pak Alpa kemana Bu? Udah meninggal, tahu benar ibu-ibu. Ibu-ibu emang luar biasa Bu. Jadi kalau emang rezeki kita enggak kemana, tapi kalau bukan rezeki kita akan hilang. Itulah Allah. Jadi saat ini kita masih di Masjid Baitul Mukminin. Barangkali kita nggak tahu besok sudah di kuburan. Ya, kenapa? Saat ini kita lagi senderan. Kadang-kadang malaikat Israel itu demen kalau ngaji itu cari orang yang duduknya senderan. Oh enggak senderan ya Pak Ade enggak ya? Gitu ya. Alhamdulillah duduknya segar. Kalau ngaji pagi kudu begini, karena belum pada sarapan ini. Saya yakin Pak Wali juga belum sarapan ini ya. Belum Pak Wali ya? Belum gitu. Jadi begitu saudara sekalian ya. Kemarin kan viral Bu. Ada seseorang yang istrinya meninggal dunia, lalu pengen diselesaikan itu zuhur, kata suaminya jangan, nanti sholat jenazahnya itu asar. Ternyata suaminya menyusul, disolati bareng-bareng itu ya. Ya Allah umur itu ya. Saya punya jamaah Bu, saya cerita dikit, Bapak saya cerita. Malam Selasa ngaji, kebetulan pengajian di situ saya. Kelar ngaji, saya pindah lagi ba'da isyanya ke tempat yang satu. Itu ada imam masjid di situ beserta jamaah, ada acara ya acara lah gitu ya. Diundang. Itu imam masjid itu karena dia yang mimpin Yasin, dia yang doa juga, dia yang tahlil juga, jadi beseknya 3. Mohon maaf nih Ustaz Daus ya. Jadi beseknya 3, orang-orang 1, dia 3. Kemudian karena rumahnya berdekatan dengan anak-anaknya, lalu cucunya dipanggil. Sini. Kalau kata Pak Wali Kota, engkong. Ya, engkong ya. Cucu saya juga manggilnya engkong. Saya bilang manggilnya engkong aja. Kita orang Klender masih enak dipanggil engkong. Jangan pakai grandpa, jangan, udah engkong aja cakep. Ya, jadi apa namanya? Cucunya dipanggil, lalu dia makan tuh. Karena beseknya 3, di atasnya kan ada kardus makanan Bu. Lalu ya Pak, makanlah cucunya bareng-bareng sama kakeknya. Kata kakeknya, engkong ini aja, lemper. Dia makan lemper itu Bu. Pas gitu makan lemper, pas separuh makan langsung kok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini ada lemper nggak? Maafin sama tukang lemper, jangan marah. Jadi begitu. Nah, bagian ini harus kita sadari. Kata Imamul Muhaddis Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, anfasul insan khutahu ila ajali. Desah napas seseorang itu pada hakikatnya adalah langkah menuju kematiannya. Ya. Jadi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tidak melaksanakan ibadah dengan baik, maka kita harus ingat bahwa kita berpacu dengan ajal. Kenapa? Sekali lagi, anfasul insan khutahu ila ajali. Desah napas seseorang itu
pada hakikatnya adalah langkah menuju kematiannya. Bapak Ibu dikasih jatah usia misalnya katalah 70 tahun. Kalau hari ini sudah 69 tahun, 11 bulan, 29 hari, hati-hati itu. Makanya bersyukurnya dengan cara apa? Ibadah yang baik. Ya, ibadah yang baik. Itu bentuk tanda syukur hamba kepada Allah. Tanda terima kasih kita dengan para pejuang kita, kita isi pembangunan negara ini dengan baik dan benar, sesuai arahan-arahan yang ada. Jangan kita lakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Kalau sudah seperti itu, ingat, inna adabi lasyadid. Ya, saudara sekalian, saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Nabi kita bersabda, innallaha farada faraidah fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kalian dalam beberapa hal. Oleh karenanya, jangan kalian abaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah sudah membuat batasan-batasan, jangan kalian langgar itu batasan. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah sudah membuat perkara yang haram, maka jangan kalian terjang. Ya, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ngomong-ngomong kita sampai jam berapa ini ya? 10. Ya Allah. Dan istri saya dari semalam belum saya colek ini saudara. Karena pergi mulu ke sana kemari, belum saya colek-colek gitu ya. Ya, sampai jam berapa Pak? 7 kurang seperempat. 7 kurang seperempat. Berarti dikit lagi, 2 menit lagi. Ya. Jadi kesimpulannya, nggak usah panjang-panjang ya. Saya kalau bicara duduk kadang-kadang 2 jam. Tapi saya kasihan dengan jamaah semua belum pada sarapan. Ya. Bukannya bapak ibu saya, gitu ya. Jangan dipikirin teh manis, jangan ya, jangan tanda tadi. Jadi kesimpulannya ya, pertama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah itu sesuatu yang sangat besar sekali nilainya. Dulu ada raja ya, raja zalim tapi alim, sedikit ya, namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau dia menangkap ya orang-orang yang bertindak membahayakan kekuasaannya, dia tanya dulu, tadi sholat subuh berjamaah enggak? Kalau ada yang enggak berjamaah, dihukum. Kalau ada yang bilang iya saya berjamaah, di mana? Di Masjid Jami Baitul Mukminin. Sama raja itu dibebasin. Kemudian kalau dia tangkap orang malam-malam gitu ya, ditanya tadi sholat isya berjamaah apa enggak. Lalu kalau ada orang yang bilang berjamaah, maka dibebasin. Kalau yang tidak, dihukum. Karena dia tahu hadis itu,
Jadi rajanya zalim, tapi alim. Kata raja itu mengutip hadis Nabi, man shallal fajra fi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, orang tersebut dalam jaminan Allah sampai sore. Karena ini masih dalam jaminan Allah, saya nggak berani melakukan tindakan jahat. Ketika ditangkap malam, dia tanya sholat isya berjamaahkah? Nah, dia bilang berjamaah, maka dia tidak berani menindak karena apa? Dia tahu man sholal isya fi jama'atin kana fi zimmatillahi hatta yusbiha. Dalam jaminan Allah sampai subuh. Makanya alhamdulillah kalau sholat jamaah di masjid ini rame sekali. Ya, banyak kayak gini. Banyak gak Ustaz? Ya. Banyak sampai keluar-luar. Nah, 5 sahab. Oh 5 sahab. Sendalnya di luar. Oh iya. Nggak apa-apa dah. Jadi kesimpulan pertama kita beruntung. Yang kedua kesimpulannya kita syukuri anugerah kemerdekaan ini karena berkat rahmat Allah. Jadi segala sesuatunya diikhtiari, diusahakan, nanti rahmat Allah akan insya Allah akan tiba kepada kita dan tiba kepada bangsa ini. Yang terakhir, ya saya rasa cukup dah. Karena Pak Wali Kota ada yang mau dibagi nih. Jadi mohon maaf kalau kepanjangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma ij'alna jayyidin wa la tafdhna yaumaddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dewi Tapir.